warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Putri dengan NIM 2269010502. Program Studi Pendidikan Matematika Semester 5 Universitas Muhammadiyah Bone. Video ini sebagai tugas untuk mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Ibu Aisyah Nursyam SPD MPD. Di video ini saya akan menjelaskan uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini. Baik, kali ini kita akan mempraktekkan uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Sebelum itu kita pahami dulu konsep dasar dari uji Wilcoxon ini. Yaitu yang pertama, uji Wilcoxon ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Kemudian yang kedua itu data penelitian yang digunakan adalah dalam uji Wilcoxon ini, yaitu idealnya adalah data yang berskala ordinal maupun interval. Terus yang ketiga, uji Wilcoxon ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Maka dalam uji Wilcoxon ini tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Kemudian yang terakhir yaitu uji Wilcoxon ini digunakan sebagai alternatif dari uji Paired Sample T-Test jika data penelitian itu tidak berdistribusi normal. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh kasus uji Wilcoxon, yaitu peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8B. Nah, untuk kebutuhan data ini, peneliti itu melakukan penelitian suatu hasil belajar siswa sebelum atau post-test atau pre-test dan sesudah atau post-test. Nah, metode-metode pembelajaran kelompok ini diterapkan di kelas tersebut, maka diperoleh data penelitian sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil penelitian hasil belajar matematika pre-test dan post-test. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengujian uji Wilcoxon ini. Yaitu yang pertama, kita buka terlebih dahulu SPSS. Nah, seperti inilah tampilan SPSS. Kemudian saya ke variable view. Nah, nama di pertama ini saya menyimpankan nama pri. Kemudian di nama kedua ini yaitu post. Nah, di desimal ini kita ubah menjadi 0. Selanjutnya pada label ini kita simpan pre-test. Nah, setelah pemberian nama selesai, kita masuk ke data view. Kemudian di sini sudah ada dua variabel, yaitu pre dan post. Nah, selanjutnya kita input data pre dan post test ini dari Excel. Kemudian kita buka, kemudian kita salin, copy, paste. Kita paste saja. Nah, data-datanya sudah ada. Pastikan bahwa tidak ada data yang tertinggal. Selanjutnya tahap analisis data. Kita klik menu analisis. Kemudian kita mencari non-parametric test. Selanjutnya kita pilih legacy dialog. Kemudian kita pilih 2 relate sample. Nah, setelah itu pada pretest ini kita masukkan ke test Paired variabel pertama. Begitupun dengan post-test, kita masukkan ke test Paired variabel kedua. Nah, selanjutnya pada test type ini kita pastikan bahwa Wilcoxon itu sudah tercentang. Kemudian kita OK. Nah, ini adalah output dari uji Wilcoxon. Kita perbesar terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan output dari range ini, di mana negative range dengan nilai n-nya itu 0, min range nilainya 0, sum of range nilainya 0. Nah, negative range ataupun selisih antara hubungan hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0. Baik itu nilai pada n, min range maupun sum of range.
Nah, nilai 0 ini menunjukkan bahwa tidak adanya penurungan ataupun pengurangan dari nilai pretest ke nilai post-test. Nah, ataupun secara sederhananya itu tidak ada pengurangan nilai pretest dan post-test. Nah, selanjutnya di sini ada positive range. Nah, atau selisih antara hasil belajar matematika untuk pretest dan post-test. Di sini pada kolom N menunjukkan angka 22, di mana angka 22 data ini artinya siswa mengalami peningkatan hasil belajar dari nilai pretest ke nilai post-test jika ada peningkatan. Nah, kemudian min rank rata-ratanya yaitu 11,50, sum of range-nya itu 253,00. Dan yang terakhir yaitu TS, di mana nilai TS di sini adalah 0 derajat. TS itu merupakan kesamaan nilai pretest ataupun post-test, di mana nilai tesnya itu adalah 0 derajat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan post-test. Jadi data penelitian tersebut tidak ada nilai dari siswa tersebut yang sama-sama persis. Baik, selanjutnya uji hipotesis atau dasar pengambilan keputusan uji Wilcoxon. Nah, sebelum itu kita buka dulu catatan kita, supaya kita tahu bagaimana cara pengambilan keputusan uji Wilcoxon ini. Nah, di mana yang pertama di sini, jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. Sedangkan jika nilai signifikannya ini lebih dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Nah, berdasarkan pada output tes statistik ini bahwa nilai asumsi signifikannya itu sebesar 0,000. Karena 0,00 itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat kita simpulkan bahwa hipotesisnya itu diterima. Artinya, ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan post-test, sehingga dapat kita simpulkan bahwa adanya pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8B. Atau bisa kita simpulkan dengan sederhana bahwa penggunaan metode pembelajaran kelompok itu mampu untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Karena di sini ada peningkatan antara hasil belajar dari nilai pretest sebelum diterapkan metode pembelajaran kelompok ini. Nah, setelah kita terapkan bahwa tertunjukkan bahwa nilai post-testnya itu mengalami peningkatan. Baik, itulah tadi penjelasan tentang uji Wilcoxon menggunakan SPSS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.